Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mempertanyakan gugatan dari berbagai pihak, terutama para pemerhati lingkungan, terkait reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Ahok, izin dikeluarkan tidak hanya saat ia memerintah. Banyak keputusan dan izin reklamasi yang juga dikeluarkan sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Makanya kasih tahu Walhi, kalau nggak setuju reklamasi, pertama pelajari kajian Belanda bahwa Jakarta ini makin turun. Satu-satu cara untuk menyelamatkan itu adalah melakukan reklamasi, membuat tanggul. Yang kedua, kalau nggak setuju reklamasi, yang di PT UN itu Kepres 95 atau minimal Pergub Foke 2012 yang kasih 17 pulau. Kenapa sih pilih-pilih yang khusus yang saya keluarin gitu loh? Kan kamu nggak setuju reklamasi, kita nggak berdebat soal izin nih. Anda nggak setuju reklamasi toh? Berarti yang KBN juga masih digugat. Itu ilegal lagi. Terus nelayan-nelayan yang reklamasi pakai kerang-kerang sepanjang utara kok nggak ribut? Katakan pencinta lingkungan. Itu aja saya tanya Wali. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan meski gugatan tersebut dikabulkan, proyek reklamasi harus tetap berjalan. Namun Pemprov DKI tidak akan memberikan proyek tersebut ke pihak swasta. Langkahnya ya alhamdulillah puji Tuhan, itu semua gue kuasai pakai BUMD. Jadi aku nggak mau lagi bagi gitu dikit. Jadi kalau sampai itu kita kalah, seneng saya. Reklamasi mah jalan terus, tapi saya nggak mau kasih swasta lagi. Karena saya nggak bisa batalkan. Kalau cuma dapat 15% kali kok keuntungan kok. Kalau saya kerja sendiri 100 kali dong. Ya kan? Sekarang kamu mau nggak? Kamu join sama orang 15 kali ya, 15% aja dia udah bagi 30, keuntungan 30-70. Dia aja udah keberatan. Kalau kamu punya keuangan kerjain sendiri dapat 100%, kamu pilih yang mana? Sendiri dong. Cuma kalau saya batalin kan saya masalah, bahaya saya. Kalau dia dibatalin orang, ya untung saya. Berarti proyek reklamasi terus berjalan ya Pak ya? Jalan dong. Biarpun gugatannya dimenangkan seluruh oleh dunia ini harus ada reklamasi. Pemprov DKI Jakarta berencana membuat pergub terkait jam kerja pegawai negeri sipil saat bulan Ramadan. Nantinya jam kerja PNS DKI akan berubah jam 7 hingga jam 2 siang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama usai meresmikan RPTRA Taman Sawo, Jakarta Selatan, Selasa 31 Mei 2016 mengatakan, untuk jam kerja PNS DKI saat bulan Ramadan masih ada revisi berkaitan dengan jam kerja. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, menurut rencana jam kerja PNS selama bulan suci Ramadan berlangsung dari jam 7 hingga jam 2 siang. Hal ini dilakukan agar PNS yang muslim bisa segera berkumpul dengan keluarga. Saya tanya, apakah kebiasaan di Jakarta sama dengan Belitung nggak? Kalau di kampung saya, orang habis sahur itu, langsung habis sholat subuh, dia nggak tidur lagi. Jadi baik kantor pagi sekalian, pulangnya cepat. Saya kan temannya muslim banyak. Paling enak tuh kalau menjelang buka puasa itu udah di rumah sore gitu loh. Nah kamu majuin setengah jam. Efeknya apa? Dulu masuk setengah 8, kamu bikin jam 8. Nggak ada efek. Mendingan tetap masuk jam setengah 8 atau lebih pagi jam 7. Tapi pulangnya jam 2. Enak kan? Dia jam 2 bisa sama keluarga, bisa lihat. Kan di TV kan banyak sekali acara-acara tausiah menjelang berbuka. Tapi kamu udah keluarga udah mandi semua sama keluarga olahraga bisa sore masih bisa olahraga kok teman saya. Udah ada pembahasannya sih. Apa yang mau dibahas? Kalau nggak protes ya jalan aja orang berbuka. Kira-kira apa yang diberlakukan Pak jam 2 siang ini? Iya saya pengen lebih kurang cepat aja lah. Kan orang bisa di rumah lebih santai bisa olahraga lagi. Paling enak tuh katanya bulan puasa tuh sore olahraga. Oh, udah tinggal pergubnya, udah ada pergubnya. Tanda-tanda cuma jam. Kemarin juga udah mau tanda tangan, cuma saya lihat jamnya ketiknya salah. Kalau dia bikin pulangnya setengah 4, ngapain? Jam 3, kan pulang jam 2 kayak sama Pak Wali. Lebih enak pulang jam 2 apa? Habis sahur, sholat subuh, mandi, sampai kantor jam 7. Kalau mereka berani jam 6 lebih bagus kalau. Kasihan kalau jam 6 aku yang kasihan. Dari Jakarta, Wahyu Ginanjar memberitakan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA Taman Sawo di RT 11 RW 5 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 31 Mei 2016. Peresmian RPTRA ditandai oleh penandatanganan prasasti oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan pelepasan balon serta peninjauan fasilitas RPTRA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan, ada sejumlah RPTRA yang terhenti pembangunannya lantaran kontraktornya menghentikan pekerjaan serta pengembang yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, untuk tahap pertama pembangunan RPTRA sudah selesai. Dari 64 RPTRA yang dibangun, 2 hingga 3 RPTRA yang gagal. Meski demikian, DKI akan fokus membangun 131 RPTRA di tahun 2016 dan tahun 2017 mendatang ditargetkan bisa membangun 200 RPTRA. Ada masalah kontraktor, ada juga masalah pengembangnya nggak keurus. Tapi secara umum ada juga terhenti karena ada gangguan dari yang menguasai lahan sebetulnya. Jadi kita bertahap aja, tetap kita nggak mau ngalah. Paling tertunda sebentar. Ya. Untuk tahap pertama ini tinggal berapa lagi? Tahap pertama ini saya kira udah selesai ya 63 ya. Paling 2 atau 3 yang gagal. Selatan masih 3 lagi. Terus kan kita mulai mau bangun yang 131. Tahun depan kita udah rencanakan tiap tahun 200. Dari Jakarta Selatan, Wahyu Kinajar memberitakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Pemeriksa Obat dan Makanan atau BPOM akan melakukan pemeriksaan takjil saat puasa. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kandungan berbahaya pada makanan tersebut. Ada beberapa titik pusat takjil yang akan dilakukan pemeriksaan agar terbebas dari makanan yang mengandung zat berbahaya, yakni Bendungan Hilir, Pasar Senen, dan Rawamangun. Namun untuk wilayah lainnya juga akan tetap diperiksa. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di sela-sela pertemuannya dengan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Roy Alexander Sparingga di Balai Kota DKI Jakarta Selasa 31 Mei 2016 mengatakan, pada bulan puasa nanti, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan BPOM akan melakukan razia terhadap makanan dan minuman yang dijual beli. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, nantinya jika ada pedagang yang ketahuan menggunakan zat pengawet berbahaya, makanan tersebut langsung disita. Bulan puasa tetap kita akan lakukan razia, cuma saya kira kali ini kalau kita ketemu, kita harus bongkar, ambil, sita. Nggak boleh lagi dibiarin, begitu balik lagi dia jualan lagi. Ini bahaya kankernya udah luar biasa meningkat gitu ya. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan. Presiden Joko Widodo optimistis harga daging akan turun pada pekan kedua bulan Ramadan setelah dibukanya keran impor. Hal serupa juga berlaku untuk komoditas bawang merah. Impor dilakukan untuk menekan harga bibit bawang yang semakin mahal. Impor bawang akan menurunkan harga bibit hingga Rp20.000 per kilogram. Bawang, ya, kita melakukan impor bawang itu untuk mencukupi bibit yang nanti kurang lebih sebulan 2 bulan lagi dibutuhkan oleh petani. Karena kita lihat waktu di Brebes harga bibitnya itu 42 sampai 43 ribu. Padahal kalau kita bibitnya itu bisa ambil dari luar itu hanya harganya 20 sampai 25, kira-kira itu. Jadi bibitnya, kalau daging Pak, jadi impor untuk bawang merah itu titik beratnya ada di bibit bawang. Sehingga sekarang petani yang menyimpan bawang untuk nanti bibit bisa dikeluarkan mensuplai ke pasar. Sebetulnya kan hanya suplai dan demand, ya. Satu. Yang kedua masalah daging. Daging ini masih proses pengiriman dalam kapal. Tidak bisa saya sebutkan. Ada yang dari Australia, ada yang dari tempat lain. Ya. Sehingga kita harapkan nanti pada minggu pertama puasa, minggu pertama Ramadan itu sudah sampai di sini dan bisa didistribusikan.
India juga. Selain Australia, India juga ya Pak? India. Saya nggak bisa sebut negara selain Australia. Tapi komposisinya berapa persen Pak? Apanya? Itu teknis, nanti tanya ke Menteri. Ya, tapi yang jelas kita mengharapkan agar ada harga. Seberapa cepat harga bisa turun? Harga bisa turun. Jadi yang kita harapkan turun, satu, bawang, ini sudah turun, bawang merah. Yang kedua nantinya kita harapkan turun juga gula, turun. Yang ketiga, daging. Yang keempat, beras. Saya tugaskan 4 ini bisa turun. Ya? Selain daging dan bawang, udah ini aja, 4 ini. Ya. Keputusan impor itu cuma bersifat sementara atau apanya? Impor, Pak. Saya kira Menteri itu berhitung supply dan demand. Kalau demandnya banyak, suplainya nggak ada, ya mesti harus ditutup dari impor. Sehingga kalau tidak, itu justru sapi-sapi lokal itu bisa habis sih. Termasuk indukannya. Termasuk kadang-kadang indukannya juga. Hasil penelitian pemerintah, apakah ada pedagang-pedagang yang memainkan harga daging sapi, Pak? Apanya? Apakah pemerintah melihat ada pedagang-pedagang harga yang memainkan harga daging sapi? Kita tidak usah berbicara ke itulah. Yang paling penting supply dan demand ini diatur agar harga pada posisi yang baik untuk konsumen, untuk rakyat, untuk masyarakat. 80.000 bisa? Apanya? 80.000. Nanti dilihat minggu kedua. Nah, kan barangnya baru datang minggu pertama. Minggu kedua Ramadan. Ya kan? Nanti Pemirsa, masih kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Perbincangan mengenai Hari Lahir Pancasila akan kami lanjutkan kembali. Saya akan kembali ke Bang Yudi Latif yang sedang ada di Bandung. Kang Yudi, ini gimana caranya untuk akhirnya membuat sebuah pemahaman bahwa Pancasila itu merupakan fondasi, bukan hanya sekedar hafalan, ke generasi berikutnya yang tentunya akan lebih memimpin Indonesia ke depannya secara lebih baik. Bang Yudi. Ya, pertama kan kita harus memahami tadi bahwa realitas ke Indonesia ini realitas majemuk. Terdiri dari berbagai pecahan etnis, agama, ras, ideologi, aliran politik, dan sebagainya. Maka dulu Bung Karno sering menyebut Indonesia itu sebenarnya taman sari dunia, miniaturnya semesta itulah Indonesia. Nah, di dalam masyarakat majemuk harus dipahami, semua orang tahu, melahirkan kehendak bersama dan kebaikan bersama itu sungguh susah. Karena terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak perbedaan. Nah, secara matematika kan, pecahan-pecahan itu tidak akan bisa dijumlahkan kecuali kita memiliki bilangan penyebut yang sama gitu. Nah, begitupun Indonesia dengan segala pecahan etnis, ras, agama, kelas sosial, ideologi, gak akan bisa dijumlahkan menjadi kebersamaan kecuali kita memiliki penyebut bersama, nilai-nilai bersama, titik temu bersama yang disebut dengan common denominator. Nah, penyebut bersama ini namanya Pancasila gitu. Dan Pancasila merupakan ideologi yang sifatnya inklusif. Makanya disebut dengan Grand Ideology of Social Inclusion. Di mana semua keragaman itu ingin disertakan, ingin diberi ruang untuk masuk ke dalam rumah besar Indonesia. Jadi misalnya sila pertama ingin menyapa seluruh pengikut agama dan keyakinan untuk bisa ikut di dalam perahu Indonesia itu. Sila kedua, anak semua manusia, rasnya apapun, sejauh itu manusia, ingin diberikan ruang untuk ikut masuk perahu Indonesia. Sila ketiga, orang dengan beragam etnis, suku, kearifan-kearifan lokal yang ada juga ingin disertakan di dalam rumah dan perahu Indonesia itu. Sila keempat, orang dengan berbagai aliran ideologi politik, partai-partai juga ingin semua bisa masuk dalam perahu Indonesia. Dan sila kelima, orang kelas sosial apapun, petani, buruh, nelayan, para wartawan, ingin sama-sama menikmati keadilan, ingin ikut punya akses pada usaha, kesejahteraan bersama gitu. Jadi ini yang harus ditanamkan, dan intinya sebenarnya inti nilainya supaya semua orang bisa disertakan itu kan semangat berbagi, selamat tolong menolong, semangat belas asih. Bung Karno nyebutnya gotong royong gitu, tapi sebenarnya intinya itu rasa sayang, itu yang harus ditumbuhkan. Saling mengapresiasi, saling mengasuh, merawat itu.
Setuju tidak kalau misalnya inti untuk menyampaikan pemahaman Pancasila, pintu gerbang pertamanya ada di pendidikan, yang saya akan tanya kepada Bung Indra, setuju seperti itu? Kuncinya bangsa ini harus cerdas. Kalau bangsa ini sudah cerdas, tidak akan mudah diadu. Dan mereka akan sadar butuhnya Pancasila untuk memperkuat, mempersatukan bangsa ini. Jadi sebagai pencerahan tadi kalau Bung Yudi menganalogikan Pancasila ini sebagai matematika, katakanlah kita ingin menyampaikan matematika tapi yang berbentuk Pancasilais tadi yang seperti Anda contohkan, coba supaya lebih mengenlightening begitu katakanlah para pengajar yang akan mengkompos sebuah soal kepada sekolah dasar misalnya. Ya, artinya begini, kan sekarang juga banyak yang mengusulkan kalau PMP itu balik lagi karena nilai Pancasila itu dianggap luntur lah, atau penataran P4 diulang lagi kan gitu. Menurut saya itu bukan solusi, karena apa? Dulu pun walaupun itu ada pemahaman yang ikut pelajaran itu juga tidak mendalam. Ibaratnya kayak otak itu gelas kita isi air terus adanya tumpah, ya kan? Tapi justru pemahaman itu yang penting. Jadi misalnya pelajaran Pancasila itu bisa masuk ke pelajaran lain. Contoh matematika, misalnya kita belajar yang sederhana aja, belajar hitung-hitungan. Ada 5 orang Islam ketemu dengan 3 orang Kristen, ada 2 orang Buddha ditambah 1 orang Hindu misalnya. Mereka bersama-sama membangun sebuah masjid di kampung tersebut. Berapa jumlah orang yang membangun masjid? Disisipkan begitu ya. Itu suatu hal yang sangat sederhana, basic sekali, semua guru bisa melakukan, nggak harus jadi orang jenius. Tapi disitulah mulai, oh ternyata kita itu beraneka ragam. Sama juga kita bicara yang lain, ada 2 suku Jawa ketemu dengan ini kan itu belajar memahami Pancasila dalam konteks secara kontekstual, bukan dalam nggak perlu dihafal karena itu kan masuk kan udah terbiasa dengan seperti itu. Tapi yang paling dasar adalah ternyata ini bukan hanya PR dari pemerintah begitu kan, tapi juga PR seluruh elemen masyarakat supaya bisa mewujudkan esensi dari Pancasila itu sendiri ya sebagai fondasi bangsa. Kalau masyarakatnya itu tidak menyadari betapa pentingnya Pancasila untuk kelangsungan bangsa ini, kalau tidak ingin negara ini pecah pada satu saat, oh itu sangat memungkinkan. Itu sangat mungkin karena kita lihat problem kita selama ini selalu dari dalam. Oke, jadi yuk sama-sama kita seragamkan pemahaman, jangan sampai pecah Indonesia, benar-benar mengimplementasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari begitu ya. Kita bandingkan ya, teroris. 9/11 di Amerika, kebetulan saya pas ada di sana, itu pelakunya orang asing bukan orang Amerika. Tahun lalu Perancis, pelakunya juga bukan orang Perancis. Tahun ini di Brussels juga bukan orang Belgia. Stop, jangan sampai ada lagi. Kita teror di negara kita, pelakunya kita juga kan gitu. Artinya kita menyakiti saudara kita sendiri, menyakiti bangsa kita sendiri. Ya, semoga dengan perbincangan ini akhirnya juga memberikan kesadaran ya bagi para pemirsa dan juga masyarakat Indonesia untuk ayo sama-sama bangkit. Kalau tadi mengutip kata-kata Bung Indra adalah dari kebodohan supaya pengimplementasian Pancasila ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan juga menyelamatkan generasi bangsa yang akan membuat Bhinneka Tunggal Ika juga sebagai fondasi bangsa. Terima kasih Bung Indra Krismiaji sudah hadir di sini dan juga terima kasih Bung Yudi Latif yang sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali selepas headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat sesaat lagi.